Ini kalau saudara Kristen saya tanya, bagaimana proses pembagian harta warisan di dalam Kristen? Syarat sah nikah di dalam Kristen. Bagaimana proses pembayaran hutang bagi orang yang meninggalkan hutang? Bagaimana kemudian cara memperjuangkan hak satu negara di dalam Kristen? Bagaimana hukum militer, hukum pendidikan, dan seterusnya, hukum ekonomi, dan seterusnya. Sedangkan Yesus berkata, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Yang akan mengajarinya semua itu adalah Roh Kudus. Lalu kita tanya, saudaraku yang punya Roh Kudus, apa yang diajarkan engkau tentang pembagian harta warisan? Sepi, senyap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Roh Kudus ketika ia datang tidak berkata-kata dari dirinya. Jadi dia bukan Tuhan. Apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Berarti dia rasul, dia utusan. Bukan Tuhan, gugur. Yang ketiga, ketika dibacakan Yohanes 16, yang kuutus, lalu dipahami seakan-akan yang mengutus ini adalah Yesus. Bukan begitu, Sensei. Izinkan saya menjelaskan. Ketika saya sebagai seorang gubernur, di atas saya masih ada presiden, di bawah saya atau setelah saya ada bupati. Bupati dan jajarannya membutuhkan kemudian dokter spesial untuk memberantas hama yang ada di kabupaten, di kecamatan, di desa, dusun, RT, RW, dan seterusnya. Maka kemudian saya sebagai gubernur minta kepada presiden, Bapak Presiden, tolong utus dokter ahli hama spesial untuk saya utus ke kabupaten. Permintaan saya diminta di ACC Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengutus seorang penolong yang lain. Aku akan minta. Berarti gubernur minta seorang dokter sebagai penolong kepada presiden. Nah, saya kemudian setelah di ACC oleh presiden, saya mengatakan, aku akan mengutus seorang ahli hama ke kabupaten. Sah. Sah. Tetapi bukan aku yang punya wewenang. Presiden yang punya wewenang, bukan aku. Makanya Yesus berkata apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan kemudian oleh Bapa untuk aku kerjakan. Sekali lagi kesimpulan saya, untuk yang aku mengutus, baca Yohanes 14 nomor 16. Aku Yesus akan meminta, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan sebutan erotao. Saya erotao, saya mau, saya meminta. Kepada siapa? Kepada Tuhan Father, kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Erotao, berarti Yesus memohon, dia gugur jadi Tuhan. Sesuatu yang meminta kepada sesuatu itu tidak kuasa. Artinya Yesus meminta supaya Bapa mengutus seorang penyelamat lain. Ya, saya kira begitu, Sensei, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Ini hanya diskusi biasa. Yang mau beriman silakan, yang mau tidak percaya juga nggak apa-apa. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Iwan Pillah ya. Semoga Gurunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Suaranya serak-serak, Masya Allah. Dan jazakumullah terhadap semuanya ya, saudaraku muslim yang sudah mensupport. Jangan lupa sambil di-tap-tap saudaraku biar kuat komalnya. Silakan mungkin dari Pak Leslie dulu ya, Pak Robert, izin biar enak. Silakan Pak Leslie. Pak Leslie dibuka mute-nya Pak Leslie. Silakan Pak Leslie. Yang pertama saya sukacita ya, Bangga ya, Bang Suma menjelaskan detail sekali ya tentang itu semua. Dan pertanyaan tadi, poin penting bagi saya bahwa kalau memang ada yang kurang-kurangnya, terakhir kan
minta petunjuk ke Nabi Isa ya. Tapi kan hingga sekarang tidak ada, tidak masalah. Tapi itu luar biasa sebagai penegasan, ya. Jadi itu luar biasa tentang kenabian daripada Isa Al-Masih ya, versi Quran ya. Oke, jadi saya ada satu hal ya, berarti Nabi Isa ini agama Islam ya. Makasih. Pertanyaan itu. Ya. Jangankan di dalam Al-Quran disebutkan inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini adalah hamba Allah. Ya. Berarti beliau adalah muslim. Bahkan di dalam kitab Ibrani 5 nomor 7 beliau disebut sebagai orang soleh. Yohanes 14:31 dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi, mentaati Allah, mentaati Bapa katanya. Dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim dia bang. Dia adalah orang yang taat kepada perintah Tuhannya. Demikian. Oke. Mantap ya. Bang semua, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Artinya saya pernah bertanya kepada salah satu dosen di Turki ya, Istanbul ya. Agama Islam dari Malaysia, doktor ya, filsafat Islam. Aku bertanya bahwa sekarang bahwa kenyataan di dunia ini kan begitu banyak pilihan ya. Tapi saya tidak tahu jumlahnya sebesar apa ya. Sebenarnya arah kita kemana ya? Kalau pilihan Tuhan Allah untuk Islam, Yahudi maupun Kristen satu, hanya mungkin jalan kita berbeda. Jadi abang itu menjawab ya, Dr. Bakir ya, di roomnya Kang Tobi, dia menjelaskan bahwa kalau dari segi agama itu kan 4.200 lebih, belum denomnya itu kan 1 juta lebih. Tapi dia menjelaskan netral bahwa ujungnya terkait dengan kepada Allah itu sendiri. Jalan kita soalnya begini loh, ujungnya begitu, tapi jalannya ini kita sering jadi perdebatan antara kita ya. Ya, ini lebih banyak kalau di Indonesia ya antara Muslim dan Kristen perdebatan, bukan dengan Hindu atau Buddha. Jadi mohon penjelasan. Tapi waktu itu ada beberapa ustadz yang banyak dalam room itu, lebih banyak berarti tapi tenggelam, jawabannya hilang ya, kabur. Oke, makasih. Oke, baik. Terima kasih bang. Jadi kalau ditanya mengenai banyaknya kelompok, banyaknya keyakinan, maka iman orang Hindu punya, iman orang Katolik, iman orang Protestan, orang Buddha, bahkan ateis pun punya kepercayaan. Jadi kita semua memiliki iman. Kristen punya iman, Hindu punya iman, Buddha punya iman, Islam punya iman. Tapi apa yang menjadi tolak ukur membenarkan iman tersebut? Siapa iman yang paling benar di antara iman yang ada? Kristen mengatakan iman yang paling betul. Yahudi juga mengatakan demikian. Buddha juga mengatakan, Hindu juga mengatakan, Islam pun demikian. Apa tolak ukurnya kemudian mengatakan iman kita yang paling benar? Cuman satu. Apa itu? Akal. Iman tanpa akal bonyok. Iman tanpa akal buta. Iman tanpa akal bahlul. Semua orang bisa beriman, semua orang bisa percaya. Bahkan tong sampah pun bisa dituhankan kalau hanya modal dogma dan doktrin. Jadi tolak ukurnya akal. Makanya Al-Quran mengatakan, wa man huwa qanitun ana al-laili sakhidan wa qa'iman yahzaruhul akhirah wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Semua sudah ditorehkan, zaman demi zaman, masa demi masa, temuan demi temuan, objek demi objek, semua sudah diungkap oleh Tuhan. Apalagi kita yang hidup di zaman modern sekarang ini, semuanya, apapun yang kita minta, semuanya bisa kita lihat. Bahkan untuk mendapatkan sesuatu, tinggal ngetik di HP, semuanya bisa ada.
Lalu apa yang menjadi tolak ukur kebenaran yang ada di antara kita semua? Kata Al-Quran, innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran yang betul. Hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada iman yang betul. Makanya Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal budi. Tak ada Yesus pernah berpesan kasihi Tuhanmu dengan iman. Tak ada. Karena akal yang betul akan sampai kepada iman yang betul. Akal yang rusak tidak akan sampai kepada iman yang betul. Makanya tolak ukur ketika kita ke pasar, memilih pakaian yang akan kita beli, bukan mata saja yang kita jadikan sebagai acuan untuk memfilter. Yang kita pakai akal. Ini bagus, ini cantik, tapi ukuran untuk anak SMA. Begitu juga makanan. Ketika kita ke restoran, bukan cuma mata dan selera aja yang kita jadikan tolak ukuran, tetapi yang kita pakai adalah akal. Kelihatannya bagus, bentuknya cantik, warnanya bagus, tapi itu makanan untuk anjing, untuk kucing, untuk ayam, bukan untuk kita manusia. Maka tolak ukurnya untuk memilih mana benar dan mana yang tidak benar adalah akal. Begitu juga ketika kita berbicara tentang agama. Agama yang benar adalah agama yang berkesinambungan antara prosesi ibadahnya, Tuhannya, nabinya, kitabnya, rentetan syariatnya, tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika ada keyakinan, ada agama, meskipun dipenuhi oleh semua manusia untuk memeluk agama tersebut, tapi kalau kitab sucinya, Tuhannya, pembawa agamanya bertentangan dengan kodrat kemanusiaan kita, maka itu tertolak demi kebenaran. Tapi lagi-lagi saya katakan, la ikraha fiddin. Dalam Islam tak ada paksaan. Innama yatazakkaru ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal sehat yang bisa menerima pelajaran yang Bang Suma sampaikan. Saya kira demikian sahabat. Waktu saya sudah sangat singkat, sudah lewat. Saya ada jadwal. Kebetulan ada beberapa profesor yang telah menunggu Bang Suma di Universitas Hasanuddin pagi ini. Saya harus merapat ke sana karena kita harus menghargai. Ahad kemarin saya tunda untuk ahad ini. Alhamdulillah sudah agak sehat. Suara saya sudah agak mending. Guru-guru besar di Universitas Hasanuddin minta kemudian untuk bersilaturahmi dengan apologet Islam Indonesia. Sekiranya begitu sahabat. Sensei Robert, mohon maaf. Kita ada kata-kata yang kurang berkenan. Maafkan saya dan juga kepada sahabat yang lain. Terima kasih. Saya selesai OS. Ya, dan juga memang panjang ya, tapi ya udah karena waktunya atas nanti. Iya, selesai. Insya Allah nanti kita akan sharing lagi, Sensei. Ya, gitu. Kalau bisa nanti kita jumpa di Makassar ya. Baik. Insya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian semuanya, guru-guru saya yang ada di sini, Adinda Abuya, teman-teman yang ada di YouTube, antum luar biasa semuanya, dan juga yang ada di TikTok. Saya pamit undur diri untuk sebentar saja, siang kita akan jumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu buat guru saya dan semuanya. Iya, Gurunda sehat. Tetap ajarin. Ya. Nah ini Pade anggur. Iya, Bang. Ya, saya ini merasa berdosa sama merasa berdosa dengan Bang Juma gitu sampai dia naik loh. Nah kan melihat ini berantem tadi kan keras sekali mereka ini. Nah ini gara-gara saya minta maaf Pak Robert ya. Kalau kalian jadi begitu gitu, Bang Juma sampai turun tangan loh. Kalau guru ndak sudah turun tangan ini kan sampai luar negeri nih Bang Robert. Ngeri nggak? Ngeri nih Pak Robert, ngeri ini. Iya Bang. Dia selalu menunggu saya naik. Itu dia punya kerinduan untuk bertemu sama saya. Pak Robert. Tanya dia, tadi kan lihat sendiri kan. Dia selalu rindu karena dia lihat itu. Kalau saya dengan Pak Leslie itu nggak berantem, kita adu argumen kan, cuma itu. Kalau dia dan begini Pak Robert, apakah saya pernah adu domba Pak Robert sama Leslie? Jujur? Nggak ada adu domba. Nggak ada, ya Bang Erik sih kagak ada. Halo, iya.
Ya. Itu namanya Leslie, bukan Leslie. Oh. Oke. Tapi dia diem aja dipanggil Leslie. Bang Erik framing. Framing. Dari tadi panggilnya Leslie. Leslie kalau saya baca di sini Leslie ya. Iya. Jadi tadi saya dari dulu tuh kalau saya naik pasti Bang Juma mau ikut itu ya. Sebenarnya banyak yang saya mau tanggapi. Kalau saya mau tanggapi item per item panjang kan, dia karena begitu singkat. Tapi saya pahami lah. Dia juga mau bertemu dengan para dosen. Iya, tapi begini ya. Di sini Ustadz Tahta mungkin masih monitor. Monitor Ustadz. Cek. Masih tidur. Ustadz Tahta masih ada Pak Leslie sama Pak Robert. Kalau mau menanggapi silahkan. Nanti ditanggapi. Dia itu cucu saya. Pasti dia nongkrong dengerin kakeknya lagi. Dia nongkrong. Berarti bukan kakek yang mengutuk cucu. Ini cucu mengutuk kakek ini. Dia cucu dulu kan mau jadi penginjil, tapi setelah saya jelaskan dia langsung nggak mau lagi ngomong-ngomong itu. Iya, saya tahu Pak Robert ini menawarkan kepada Ustadz Tahta, ayo Tad, Anda jadi Kristen, Anda langsung jadi pendeta, begitu kan? Bukan. Ayo, jujur Pak Robert, jujur, jangan berdusta. Berdusta di pagi hari kagak boleh. Iya, saya luruskan lagi tuh. Saya difitnah lagi tuh. Kan yang saya bilang selalu sama dia. Gimana? Suatu saat Anda akan menjadi pendeta. Itu doa saya. Suatu bukan saat Ustadz Tahta akan menjadi pendeta. pendeta. Itu yang Nah, inilah kakek yang terkutuk. Ustadz Tahta ini kakek yang terkutuk. dia nggak berani bilang saya. Dia itu cucu Jangan yang takut baik. tidak setuju. Yang Jangan bilang cerdas. terkutuk dong. Gak usah ya. Ayo bertengkar lagi Kita pagi-pagi. Ayo fokus bertengkar lagi. lagi ya, fokus Aku lagi nggak setuju. sama Ustadz Tahta ya, fokus sama Ustadz Tahta. Pak Robert, karena Pak Robert menganggap Ustadz Tahta cucu, harusnya Pak Robert ini mendengarkan apa kata cucunya, bener gak? Oh, saya sering dengar kok. Nggak Oke, siap. Kata Ustadz Tahta, Tuhan itu ada berapa Pak Robert? Kata Ustaz Tata, Tuhan itu satu. Satu. Tuhan Pak Robert ada berapa? Ya satu. Kagak jujur. Gak suka saya Pak Robert ini. Pak Robert izin. Yesus satu. Bapak dua. Roh Kudus tiga. Ya. Ketiganya adalah Tuhan. Sepakat? Bukan ketiganya Tuhan, itu satu esensi mereka. Iya, ketiganya ini kan Tuhan semua, Bapak Tuhan. Bener gak? Bapak itu adalah sumber. Sumber ini Tuhan nggak? Tuhan bukan. Tuhnya kalau udah bicara Tuhan ya cuma satu, Tuhan kami Yesus gitu kan. Berarti Bapak bukan Tuhan. Yakin? Bapak adalah sumber. Iya, sumber ini Tuhan bukan. Gini apa mau Aduh, tunggu apa Pak Robert ini kajur bentar gua Pak sama Pak Leslie. Pak Leslie, monitor. Ya, siap. Oke, Pak Leslie. Bapak satu, sepakat ya? Iya, oke. Oke, Yesus dua. bikin tiga ini nanti. Roh Kudus tiga. Oke. Ketiganya adalah Tuhan, sepakat. Satu, Yesus adalah Allah itu sendiri. Satu kan? Oke. Siap, saya hargai Pak Leslie, saya hargai Pak Leslie. Tapi karena Pak Robert ini tadi mengaku bahwa cucunya Ustadz Tahta, ternyata tidak mengikuti apa kata cucunya. Ini kacau ini Pak Robert ini. Coba bentar, saya minta tanggapan dulu ke Ustadz Tahta. Barangkali ya, bentar ya Pak Robert ya. Silakan Ustadz Tahta. Fadol Tad. Bentar Pak Leslie, sabar Pak Leslie. Bentar, silakan Tad. Iya Bu ya, katanya saya udah diwarisin gereja sama Pak Robert. Ayo. Pak Robert, tatap mata saya Pak Robert. Kasih kesempatan dia ngomong dong, jangan di ini dong. Kasih kesempatan dia ngomong. Silakan Ustadz Tahta, silakan Tad. Fadol Tad. Ya makanya tak aja dialog terus, siapa nanti yang menyerah gitu.
Nggak pernah mau ya kakek ini. Takut dia. Kalah boy ya, kalah data katanya. Wani piro gitu Tad, Pak Robert, wani piro. Macam-macam Ustadz Tahta sudah diwarisi gereja suruh jadi pendeta. Kagak mungkin, udah bener. Muslim itu kagak ada. Yang sudah bener itu kagak mungkin mau salah. Tuhannya udah bener, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Yesus, Tuhan Nabi Muhammad. Malah Yesus yang dituhankan, anak orang. Kagak jelas. Masuk. Enggak masuk. Host. Bagus, Anda itu humoris ya, nggak apa-apa. Gini. Iya dong, yang awet muda gua tuh lihat unyu-unyu gini. Masih kayak Ustadz. Gini. Kalau kita mau bedakan pemahaman Kristen terhadap Tuhan apa, pemahaman Kristen terhadap Allah itu apa, itu bahwa Allah dan Tuhan. Oke, siap. Berarti saya minta tanggapan dulu ke Ustadz Tahta ya. Oke, Tad. Mungkin fadol Tad kasih pencerahan. Ada lagi. Tadi saya di fitnah bahwa saya telah mewarisi gereja. Enggak loh. Yang saya nggak pernah ngomong gitu. Dan atau harapan saya Ustadz Tahta nanti satu waktu menjadi pendeta. Nah, apa itu gereja? Gereja akan kita jelasin lagi. Gereja itu adalah Pak Robert, jangan bilang-bilang ya. Kita bisik-bising aja ya, bisik-bisik. Pak Robert, kalau Ustadz Tahta jadi pendeta langsung kaya ya, Pak Robert, perpuluhan. Wah, ngeri ya? Belum tentu. Oh, belum tentu. Ini jangan kasih tahu siapa-siapa. Kita bising-bising saja ya. Boleh aku tambahkan ya. Yang perpuluhan ya. Kalau dia jadi kaya, benar. Kaya apa dulu? Kaya kebaikannya itu. Kalau kaya materinya saya jamin belum tentu. Oh ya udah. Silakan Pak Leslie, gimana Pak Leslie? Anda mau menanggapi apa, silakan biar ada pembahasan. Jadi terkait dengan perpuluhan ya. Semasa bangsa Yahudi itu yang jaga bait Allah kan suku Lewi. Kerjaannya urus itu bait Allah, makanya disebut perpuluhan untuk bantu-bantuin hidupnya, kesehariannya. Suku Lewi ya, bangsa Yahudi. Kemudian lanjut sampai kita yang sekarang ya, Kristen. Aku Kristen Protestan ya, disebut persembahan. Persembahan ini spontanitas, tidak ukurannya perpuluhan. Jadi kita punya penghasilan 100 juta, kalau perpuluhan berarti kita kasih 10 juta, padahal tidak. Persembahan, disebut persembahan itu spontanitas dari diri. Jadi kita bisa kasih 1.000 atau 5.000, itu urusan kita dengan Tuhan. Tidak harus. Aduh, kasih 2.000 Pak, duduknya deket WC Pak. Enggak lah, yang penting dengan hati dong. Yang paling utama dengan hati, berdoa ya. Jadi dalam ungkapan syukurmu, Anda nyatakan itu dalam bentuk persembahan. Nilainya seberapa tidak ukuran, bukan perpuluhan. Perpuluhan kan per 10 ya. Karena bagi orang Kristen sekarang tidak. Oke, berarti Pak Leslie izin sedikit ya, mohon maaf saya potong sebentar. Apakah kita saat ini kan ini hari Minggu kan ya? Ya. Ya, biasanya bayar perpuluhan hari Minggu kan ya? Sebentar ya, saya alas dulu. Bukan perpuluhan, persembahan. Oh, persembahan kasih, siap. Gimana? Ya. Berarti Pak Leslie mau angkat tema tentang perpuluhan dan persembahan kasih begitu? Kita bahas. Oh, boleh. Boleh, siap. Izin ya, Ustadz Tahta dulu ya, yang bernarasi ya. Fadol, Tad. Iwan Pilah sambil di tap ya, saudaraku semuanya, biar kuat komalnya. Silakan Ustadz Tahta, Fadol, Tad. Apa bahasa apa ini Bu ya? Maunya dia perpuluhan sama persembahan kasih. Iya. Silakan tuh. Ya. Kalau di Kristen ada perpuluhan ya itu urusan mereka ya. Tapi kalau dalam Islam kan nggak ada. Islam itu zakat. Dan zakat itu bukan untuk kiai, ustadz, enggak. Ibnu Sabil, miskin, fukoro gitu itu. Mu'alaf termasuk boleh menerima.
Nah kalau mereka kan enggak ke gereja, nah maka rawan nih, rawan dimakan sendiri. Tapi kalau dalam Islam enggak, kewajibannya orang miskin itu ya. Dan itu apa? Bahkan Nabi sendiri malah tidak boleh menerima zakat kalau Nabi. Kan Buya itu tahu kan, karena zakat itu tadhirul mal. Zakat itu kotorannya harta. Ada orang punya harta yang sudah 1 nisab lah, dan 1 haul, 1 tahun, dan nisabnya udah mencapai. Maka ada kotorannya di situ, kotorannya harta, harus dikeluarkan, diberikan kepada orang fakir miskin, ya kayak gitu itu. Sehingga menolong orang malah, bukan perkaya orang kaya. Itu kalau dalam Islam. Ya itu aja dulu, silakan. Tapi ini saya mau bertanya dulu ke dua saudara Kristen ya, Bro Leslie sama Bro Robert. Boleh aku dulu? Iya siap Bro Leslie, bentar ya. Kalau di Islam itu jelas tentang zakat itu perintahnya jelas ya, Pak Leslie. Tadi sudah sangat jelas oleh Ustaz Data. Dari kekristenan sendiri tentang perpuluhan atau persembahan kasih itu ada nggak data di Biblos gitu? Silakan. Persembahan ya, kalau yang sekarang persembahan bukan perpuluhan, bukan perpuluhan ya. Persembahan itu kan spontanitas dalam diri kita, terserah apa mau kasih berapa itu urusanmu ya. Tidak sebut perpuluhan. Kalau perpuluhan ini kan normatif ya, bahwa dapat hasilmu berapa, kasihnya harus perpuluhan, 1/10 dari apa yang kamu dapat. Tapi itu kisah di zaman bangsa Yahudi, karena suku Lewi, orang Yahudi yang jaga bait Allah ya, dikasih perpuluhan untuk menghidupi keluarga suku Lewi itu yang jaga bait Allah. Oke, kemudian dalam perkembangannya umat Kristen itu dijadikan itu bukan perpuluhan tapi persembahan. Tergantung dari diri kita mau kasih berapa, urusanmu dengan Tuhan ya. Dan aku bertanya kembali begini ya, gini di saudaraku di umat Muslim bahwa tentang persembahan ya atau apa ya, semacam apa nggak tahu ya, tapi begini ya, semakin orang yang punya duit banyak bisa memberi lebih dari itu luar biasa, dia mendapat tempat khusus, sementara orang yang kurang-kurang tempatnya di mana, itu aku bertanya. Makasih. Ya Pak Leslie. Ya. Pak Leslie lupa bahwa di Efesus 2 nomor 15 di situ dikatakan sebab dengan matinya ya sebagai manusia maka telah batallah hukum Taurat. Berarti sudah nggak dipakai, seharusnya perpuluhan itu sudah nggak dipakai. Oh ya, oke. Tapi aku bertanya bukan ke situ ya. Aku bertanya ya. Jadi kan dengan matinya Yesus yang salib itu kan dikatakan begini, maka batallah hukum Taurat kan begitu. Ya kan, makan babi sudah boleh. Makan ini, makan itu semua sudah boleh. Tapi kenapa perpuluhan nggak dibatalkan? Itu yang jadi pertanyaan. Apa karena duit? Tidak, bukan ukurannya duit. Sekarang lalu kenapa? Makan babi batal, toh? Dan hal yang lain sebagainya batal. Tapi kenapa perpuluhan nggak batal? Tadi saya bilang tadi kan, memang itu kan di bangsa Yahudi ketika itu bahwa untuk menghidupi suku Lewi, salah satu keturunan dari Yahudi. Iya, pada zaman itu kan yang diberikan itu kan hasil bumi. Ya, jaga bait hasil Allah. Bumi kan, yang diberikannya hasil bumi kan. Ya. Nah, itu perpuluhan. Nah sekarang kenapa perpuluhan itu diganti dengan uang, bukan hasil bumi? Kalau di gereja kita macam-macam lah, bisa dengan hasil bumi, dengan apa? Artinya kalau pakai hasil bumi nanti pendetanya pulang bawa truk. Entahlah ya, tapi itu urusannya masing-masing ya. Nggak mungkin ya bahwa jadi batasannya ada, bisa dijual kembali atau dilelang ya.
biasanya dilelang, jadikan uang untuk operasional gereja dan seterusnya. Tapi tidak distandarkan bahwa kita harus perpuluhan, tapi persembahan. Persembahan ini kan spontanitas dalam kita punya diri sendiri. Terserah. Ya, tadi dikatakan oleh Abu Yastrong, oleh host, kalau itu persembahan di mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Ada nggak persembahan itu? Kalau itu kan liturgi, liturgia dalam gereja, ya disebutkan seperti itu. Oke? Oh, jadi pandai-pandai Bapak gereja lah ya itu ya? Iya, liturgia dalam gereja diatur seperti itu. Oke? Dan saya mau tanya loh, ini begini ya, artinya terkait dengan ya mungkin dari Kristen persembahan ya. Minta maaf ya, bagi orang Muslim, semakin kita berkorban lebih banyak, kita punya duit yang cukup dan lebih dari cukup, kita punya kesempatan yang berbeda dari orang yang tidak punya duit. Apa benar atau tidak? Terima kasih. Kesempatan apa, Pak? Kesempatan untuk memberikan persembahan ya. Persembahan ya. Kan orang yang punya duit banyak kan persembahan kan maksudnya sodako, zakat gitu. Oke, zakat ya. Oke, yang lebih banyak lebih punya kesempatan ya. Apa benar atau tidak tuh? Enggak begitu ceritanya. Silakan Ustaz Tata dijelaskan. Oke, silakan ya lain. Ustaz. Jadi dalam Islam itu bukan berarti banyak uang lalu dia banyak kesempatan baik, enggak. Justru orang miskin itu dzikir itu termasuk sedekah. Ada duri di tengah jalan, sedekah itu. Ya. Maksudnya apa? Dapat pahala seperti bersedekah. Jadi misalnya kalau orang kaya, enak orang kaya masuk pahala lebih mudah, kan banyak uang. Enggak. Orang miskin itu ada gantinya. Berbuat baik itu, makanya dicontohkan ya ada duri di jalan, dibuang. Itu sama dengan orang-orang kaya-kaya yang sedekah itu. Atau nanti ada bagian-bagian amal-amal yang pahalanya bahkan seperti haji, seperti umroh gitu. Ya. Jadi lebih mudah. Bukan berarti kalau banyak uang banyak pahala, enggak. Malah ada gantinya orang miskin itu. Nggak pakai uang dia, pakai perbuatan. Pahalanya sama dengan orang-orang bersedekah gitu, yang kaya-kaya itu. Ya gitu kalau dalam Islam. Lanjut. Anu aja ini saya mau nantang ini loh, kakek Robert ini loh. Yang masalah keimanan, kalau masalah itu intinya Pak sama-sama punya kewajiban. Cuma kalau dalam Islam itu ada waktunya. Ya, satu nisab. Tidak semua orang Islam itu punya kewajiban zakat, enggak. Bagi orang-orang tertentu yang sudah udah cukup untuk wajib dia mengeluarkan zakat gitu. Ya, cuma gitu doang. Jadi kita masalah iman aja. Sekiranya kita pakai data dalam Bible, saya pakai Quran gitu. Ya, itu saya mau nantang ini kakek Robert dulu. Temanya apa? Ayo kek. Kita dialog ya. Oke, saya jawab ya masalah. Jangan jawab, tema dulu tentukan. Angkat tema dulu, Pak Robert. Tadi saya nggak dikasih kesempatan tuh jawab ya masalah. Udah cut. Udah cut. Kasih dong. Tadi orang tadi aja dengar, kemudian sekarang kamu pengen jawab sedikit aja apa itu? Aduh, sedikitnya Pak Robert lama. Aduh, jangan. Kita nggak mau terus deh kalau itu nggak dikasih kesempatan. Enggak, ini silakan Pak Robert bernarasi sepuasnya Pak Robert. Adil tapi dong. Angkat tema dulu. Tadi kasih kesempatan yang lain. Lalu saya jadi kambing cong ya dong di sini. Enggak gini, masalah perpuluhan kan Pak Leslie yang angkat nih temanya nih udah kelar. Sekarang Pak Robert angkat tema lain begitu Pak Robertku yang terkasih, silakan. Ya, harus ini dong. Menurut Pak Robert bagaimana gitu kan? Ini nggak dikasih kan berarti kan saya ya udah saya kasih waktu Pak Robert, silakan Pak Robert 2 jam, silakan Pak Robert. Jangan menit aja. Jadi yang dimaksud oleh apa itu tadi ada untuk meluruskan apa tuduhan atau anggapannya.
Jadi namanya kalau di Kristen itu persembahan syukur ya. Jadi untuk apa namanya itu yang perpuluhan nggak ada lagi. Itu hanya berlaku pada orang Lewi ya. Itu sudah jelaskan tadi. Lewi karena mereka tidak mendapat hak untuk warisan tanah atau apa ya. Mereka hanya mengurus bait Allah aja. Sehingga mereka tugasnya hanya melayani. Kemudian orang-orang di luar Lewi itu memberikan persembahan perpuluhan kepada mereka. Nah, kepada kami orang Kristen, persembahan syukur itu ada di Matius 6 ayat 9 ya. Oh, Matius 6 ayat 3 ya. Itu jadi kalau kita cara memberi, mempersembahkan. Jadi itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk pengorbanan, bisa berbentuk pelayanan. Itu namanya persembahan. Tapi ya bisa saya kunci bahwa itu ada ayat-ayatnya juga bahwa persembahan itu yang paling sejati. Yesus bilang adalah persembahkanlah dirimu. Persembahkan dirimu maksudnya kita harus suci, kita harus seperti dia, maksudnya tidak berbuat yang macam-macam. Itu namanya persembahan yang paling bohong Pak Robert, harus seperti dia, harus disalib. Pak Robert jangan disalib. Kemudian tadi lagi dibilang bisa dibawa oleh pendeta gini-gini, itu persembahan. Kalau kami di Kristen, persembahan yang diberikan oleh jemaat itu diberikan kepada bendahara gereja, bukan kepada pendeta, diberikan kepada bendahara gereja yang mengelola. Untuk apa itu? Untuk pelayanan apa? Pelayanan macam banyak sekali itu. Jadi bukan ujuk-ujuk kasih ke pendeta itu persembahan, nggak ada kalau di Protestan kami ya, tidak ada. Jadi itu, dan di Katolik mungkin Ortodoks juga bukan seperti itu ya. Jadi semua persembahan itu diserahkan kepada bendahara gereja. Cut. Selesai perpuluhan, kita tutup. Oke Pak Robert, sepakat? Oke, silakan Pak Robert, angkat tema apa yang mau didiskusikan sama Ustaz Tahta. Angkat tema Pak Robert yang menarik Pak Robert. Ya. Pak Robert. Saya serahkan sama Ustaz Tahta aja. Pak Robert, kita bising-bising. Pak Robert angkat tema yang Ustaz Tahta tidak bisa menjawab. Ya angkat tema ya. Lanjut Pak Robert. Dia orang cerdas kok, nggak bisa jawab. Pasti dia jawab. Iya, yang paling susah pokoknya. Yang paling susah. Kitab suci. Ya, kalau itu saya serahkan aja sama beliau. Saya boleh mengajukan temanya. Silakan, Kang Erik, silakan. Yang penting disepakati, silakan Kang. Kita apa kabar? Temanya Pak Robert dan Pak Lesti. Temanya yang kita angkat itu dari data yang pernah dikatakan Yesus dan itu diabadikan dalam Bible Anda sendiri di Matius 23 nomor 15. Kita buktikan perkataan Yesus. Artinya di situ Yesus mengatakan ahli Taurat dan orang Farisi ini keluar dari Yerusalem lalu melakukan pengajaran yang dimana pengajaran mereka bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya, lalu mereka mengajak orang untuk masuk ke dalam ajaran agama mereka. Lalu mereka ini dibuat 2 kali lebih jahat daripada si penyesat. Nah, dari hal ini mungkin kita bisa mentelaah agama yang muncul setelah tiadanya Yesus di muka bumi. Ada 2 aktor atau tokoh terkenal, yaitu tokoh terkenal yang mendirikan agama, yaitu Paulus dan Nabi Muhammad SAW. Boleh kita buktikan dari data tersebut siapakah yang menggenapi di Matius 23 nomor 15. Begitu Ustaz? Cocok Ustaz? Menarik, bagus itu. Gimana Ustaz Tahta, sepakat? Gimana? Tahta sepakat? Pak Gimana Robert saudara? sama Lanjut. Pak Robert, sepakat Pak Robert? Oke. Mantap. Sekarang bukan Palesti, ini cinta selawat. Silakan Ustaz. Monggo. Pak Leslie, gimana, sepakat Pak Leslie? Buka mute-nya Pak Leslie. Siap. Oke. Lanjutkan. Mantap. Lanjut Ustaz. Dan untuk Pak Leslie sama Pak Robert, catat data-data yang disampaikan oleh Ustaz Tahta ya. Catat. Lanjut Tad. Ya, jadi setiap para nabi itu ketika diutus ya, pasti dia nanti mengenalkan, memberi peringatan kepada umatnya. Di antaranya Nabi Muhammad juga gitu. Hati-hati nanti setelah aku pergi, pasti akan ada orang-orang ngaku nabi gitu loh. Beneran itu. Ketika Nabi wafat, muncullah
penyesat-penyesat apa nabi palsu, namanya Musailamatul Kadzdzab. Ya, gak enak. Begitu juga siapa? Yesus. Jangan pernah melihat seseorang dari luarnya saja. Ingat. Oke. Begitu juga nabi yang lain, Yesus saya contohkan, pasti berpesan dia supaya nanti umatnya, pengikutnya ini waspada. Misalnya pertama, Matius 7:15 sampai 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rambut duri? Di sini ada pengertian, intinya gini. Pertama, dia itu bukan Israel, kan Israel domba kan sebutannya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Berarti domba ini Israel gitu. Dia menyamar seperti domba, padahal dia serigala. Serigala ini sampai sekarang sebutan untuk Roma ya. Berarti siapa orangnya? Tidak mungkin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan dirinya orang Roma ya, dan tidak pernah ngaku dirinya Yahudi, domba, enggak. Ternyata kalau saya pakai data, Paulus orangnya, karena dia ngaku orang Roma dia. Kisah Para Rasul 22, 25 sampai 27. Ya, di situ ketika dia mau dihukum ya. Emangnya boleh menghukum orang Romawi? Oh, kamu Romawi ya? Iya, kata Paulus. Ya, berarti dia ya nyamar seperti domba. Yang kedua, pesan Yesus, Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Farisi. Siapa yang ngaku Farisi? Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Farisi. Ternyata Paulus lagi orangnya. Dia ngaku orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Ya. Dan karena ia tahu bahwa sebagai dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru di dalam mahkamah agama itu, katanya, hai, katanya Paulus, saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Nabi Muhammad tidak pernah ngaku orang Farisi. Ini ngaku ini. Berarti yang diwaspadai ini kata Yesus itu. Terus kata Yesus, penyesat ini muncul tidak lama lagi. Seperti Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad wafat langsung muncul Musailamatul Kadzdzab. Nah, Yesus juga gitu. Berpesan gitu. Lukas 21 ayat 8. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Nabi Muhammad ratusan tahun baru datang, sedangkan pesannya Yesus ini waktunya sudah dekat. Berarti Yesus tidak ada, muncul ini langsung ya. Pak Robert, oke, Om. Jadi yang kedua, dia selalu memakai nama Yesus dan dia memakai namaku. Ya. Nah, siapa? Nabi Muhammad tidak pernah ngaku-ngaku saya adalah dipilih oleh Yesus, gak ada. Nah, kalau Paulus 1 Korintus 1 ayat 1 atau 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 2, dia selalu memakai nama Yesus supaya laku ajarannya. Ya, jadi jelas ketika temanya di framing apakah ini Nabi Muhammad atau Paulus, jelas Paulus data-datanya. Terus yang terakhir, dari buahnya inilah bisa ketahuan. Apa buah ajaran inti? Kata Yesus, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhan itu Allah Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi Paulus mengajarkan apa? Roma 10 ayat 9 itu. Kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah dari buahnya ketahuan. Karena ajaran inti Yesus itu tauhid. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Cuma dialah satu-satunya. Nah, ternyata Paulus
dia memperkenalkan sosok Tuhan lagi. Berarti dari buah ini sudah tahu dari ajarannya ini. Ajaran inti dirubah. Termasuk nanti yang terakhir membatalkan hukum Taurat, gitu itu. Banyaklah nanti ya. Intinya tidak mengarah ke Nabi Muhammad sama sekali. Sedikit pun gak ada. Kalau ke Paulus, waduh, ini hampir 100% ini. Mengarah semua. Gitu. Silakan. Oke, silakan Pak Robert ditanggapi atau Pak Leslie. Ya Pak Leslie dulu. Pak Leslie silakan ditanggapi Pak Leslie. Pasti jawabannya nggak nyambung. Ayo, Pak Leslie, ayo nyambung ya. Ayo tanggapannya. Ya kan, Pak Ro duluan biar aku tinggal lengkapi aja. Lebih senior ya, silakan bicara. Oke, terima kasih Pak Ustadz Tata. Itu ya saya hargai pendapatmu atau pemahamanmu seperti itu ya. Tapi kami orang-orang Kristen sejati bukan seperti itu pemahamannya tentang Paulus ya. Dan kalau mau baca siapa Paulus itu mulai dari Kisah Para Rasul 9. Sebelumnya memang dia itu anti orang-orang pengikut Yesus ya. Yang disebut orang-orang pengikut Tuhan atau jalan Tuhan. Itu dikejar-kejar malah dibunuh ya. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, mau menuju ke Damsyik itu kan, mulai dari situ kita lihat pertobatannya dia itu kan. Dia nggak akan lagi kejar-kejar orang-orang yang pengikut Yesus, kemudian dia malah jadi murid ya atau pengajar tentang apa yang diajarkan oleh Kristus itu. Dan tidak pernah Yesus bilang Paulus itu adalah nabi palsu atau sedangkan dia bukan nabi, dia kan dibilang pesuruh aja ya atau rasul ya. Dan kemudian tadi tema diangkat oleh siapa itu tadi bilang dari Matius 15 itu di Matius berapa itu tadi? Ya Matius 23 itu kan jelas sekali situ tentang orang Farisi. Siapa orang Farisi? Dan pada waktu itu kan Paulus belum ada ya. Yang dikecam oleh Yesus habis-habisan itu orang Farisi yang bukan si Paulus. Memang si Paulus itu orang Farisi itu kan mereka ahli Taurat. Yang Yesus bilang udah menyimpang ajarannya dia itu. Mereka sudah menduduki kursi Musa. Jadi ajarannya dia boleh kamu dengar, tapi kelakuannya jangan dilihat. Sebab mereka mengajarkan tentang ini tapi kelakuannya tidak sama. Maka Yesus selalu kecam mereka. Nah, pada waktu itu kan Paulus belum ada ya. Paulus masih anak kecil mungkin pada waktu itu ya. Nah, atau dia muncul, dia ngejar-ngejar orang Kristen. Nah, gitu. Jadi kalau itu dituduhkan pada Paulus itu nggak tepat ya. Nggak ada di Kisah Para Rasul Yesus mengutuk atau mengatakan Paulus ini. Malah dia dikuatkan oleh pimpinan daripada para murid Yesus, yaitu Petrus. Petrus bilang di 2 Petrus 3 ayat 23 itu. Memang kamu akan bingung ajarannya si Paulus. Kalau nggak ngerti pasti kamu akan tersesat. Kamu akan berbalik apa maksudnya? Sebab dia itu adalah dia seorang lulusan daripada pengajar masalah Taurat itu apa? Gurunya itu adalah si Gamail itu kan. Gurunya Gamail loh, jangan main-main. Itu ahli kitab itu kan. Nah, dia satu murid yang lulusan terbaik. Kemudian dia adalah seorang sarjana ya. Jadi kalau dia punya tulisan-tulisan memang banyak itu perumpamaan atau banyak majas-majas yang kita nggak paham. Nah, dan itu pimpinan daripada murid-murid Yesus atau dibilang Rasul Petrus itu mengaminkan dia dan telah memvalidasi apa yang dia tulis. Semua divalidasi sama Petrus. Dia itu pimpinan. Yang sebenarnya dia adalah batu karang itu kan. Si Petrus itu di atas batu karang ini aku dirikan gerejaku. Nah, itu Yesus bilang ke Petrus. Pimpinan daripada dia adalah soko guru. Si Petrus itu soko guru ya. Dia, Yohanes dan Yakobus. Mereka disebut soko guru. Jadi kalau dibilang itu Paulus itu difitnahkan seperti itu ya. Kami dari orang Kristen belum pernah mendapatkan itu. Dan bukan saja Paulus yang mengatakan Yesus Tuhan, itu para murid loh. Sebut dia Tuhan ya. Jadi bukan ujuk-ujuk si Paulus ini mengatakan jadi itu jadi ada suara nih. Ada halo? Ada suara yang masuk ya.
Nah, jadi kira-kira gitu. Jadi abaikan itu ambulan lewat Pak Robert, abaikan. Iya, iya. Ya, kita kan lagi diskusi sopan dan ringan. Iya itu, ambulan jangan bermartabat, lewat ya. dulu. Ganggu aja lanjut Pak Robert. Kalilaan. Kita kan lagi diskusi bermartabat. Kalau begitu kan nggak elok kan. Saya sangat menghormati yang ada di sini, apalagi Ustadz Tata itu cucu saya kan. Nah, jadi apa yang dia bilang Paulus bertentangan sama Yesus, ya itu menurut kami keliru ya. Saya nggak bilang salah, itu keliru. Dan tidak ada Yesus, coba cari ayat Yesus mengutuk si Paulus. Yang dikutuk atau yang dicerca atau yang terus sama ditegur oleh Yesus itu orang ahli Farisi, begitu. Ahli Farisi itu mereka memahami Taurat, menguasai Taurat tapi tidak memahami. Mereka memberikan mereka memberikan orang-orang itu beban yang berat, mereka sendiri tidur saja. Firman Tuhan mereka tidak jalani. Maka Yesus bilang kepada mereka, kepada orang-orang Israel, pengajarannya dia boleh kalian terima, boleh kamu dengar, tapi caranya dia atau kelakuannya dia atau attitude-nya mereka jangan kau ikuti. Mereka seperti kuburan yang dilabur putih itu. Jadi mukanya aja kelihatan suci, ternyata hatinya bobrok. Nah, kan baca terus itu Matius 23 itu terus tuh. Baru kita paham siapa yang dimaksud oleh Yesus, yang dia kecam terus itu. Dikecam terus sama Yesus. Itu yang dimaksud adalah orang-orang Farisi seangkatan Yesus. Kalau itu siapa si Paulus ini kan dia setelah Yesus kan. Nah, jadi kira-kira begitu. Ya, apalagi? Boleh? Mungkin ada beberapa poin yang sebelum nggak ini yang saya lihat. Ini dulu udah kek, udah pakai data kek. Leslie, Bang Leslie. Kalau aku prinsipnya kalau Paulus itu sebelumnya kan Saulus. Saulus itu ketika itu kan orang Farisi, keturunan Yahudi. Dalam perjalanan ke Damsyik itu dia mau ajukan mohon izin ke penguasa di Damsyik untuk kejar orang-orang yang pengikut Yesus, bunuh, aniaya dan seterusnya ya. Tapi luar biasa ditangkap oleh Tuhan Yesus, tapi penampakannya dalam bentuk cahaya. Kemudian ada perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya. Kemudian setelah dia melihat cahaya itu dia menjadi buta. Kemudian setelah 1 bulan ya atau berapa ini didoakan oleh Ananias. Dan akhirnya dia berbalik untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Jadi memuliakan Tuhan Yesus. Jadi perkataan dia, sejarah tentang dia ceritakan semua dalam berbagai kitab yang disebutkan dalam Injil itu. Jadi dia intinya memuliakan Tuhan Yesus. Dipakai secara ajaib oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki bagi umat manusia ya. Yang tadinya musuh, yang tadinya kejar-kejar orang, buruh, bahkan gereja pun dibakar, terakhir ditangkap dan dipakai oleh Tuhan secara ajaib untuk menyatakan kabar keselamatan untuk seluruh umat manusia, seluruh bangsa ya. Jadi kalau bilang Paulus penyesat, saya tidak setuju ya. Itu luar biasa bagaimana Tuhan Yesus memakai orang secara ajaib. Dan ingat, yang penting bagi dalam diri kita masing-masing, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Dan itu luar biasa, akan dipakai secara ajaib untuk menyatakan kabar keselamatan bagi seluruh umat manusia, seluruh bangsa. Terima kasih. Oke, silakan Ustaz tadi ditanggapi. Pertama kata Yesus Matius 24:23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apalagi yang bertemu dengan
Paulus ini sosok cahaya. Ya. Nah, ini bahaya kalau cahaya. Kenapa kok bahaya kalau berupa cahaya? Takutnya Paulus ini lupa dengan ucapan dia. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai cahaya Tuhan. Jangan-jangan bukan Yesus di situ. Kan iblis bisa menyamar sebagai cahaya. Untuk kakek Robert tadi ya, Paulus bukan nabi. Kisah para Rasul 13 ayat 1. Nabi. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Bahkan disebutkan siapa nabi di situ? Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, jadi untuk kakek Paulus ini ternyata nabi dia. Nabi palsu berarti. Terus kita lihat buah-buahnya ya, dari buahnya. Orang itu menilai itu kan kata Yesus, lihatlah buahnya. Nah, ternyata coba kita baca Roma 3 ayat 7 ya. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, ya, maka aku masih dihakimi. Ya, mengapa aku masih dihakimi? Ya, maksudnya masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa. Nah, jadi memberitakan Allah dengan dusta. Terus juga nanti ada, ya, Paulus ini menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Jadi dia menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Kalau Yesus kan jelas, dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Lalu setelah firman itu dia terima, disampaikan kepada umatnya Israel. Yohanes 17 ayat 8. Jelas Yesus menyampaikan firman Tuhan. Kalau Paulus enggak. 2 Korintus 11 ayat 17. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan. Dan juga dia memberitakan Kristus dengan palsu. Baca Filipi 1 ayat 18. Dan juga Paulus ini bunglon. Bunglon itu kalau dia itu menyentuh ke biru menjadi biru dia. Kalau ke hijau menjadi hijau, bunglon namanya. Nah, ini Paulus ini dalam 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 21. Ya, ketika bertemu dengan orang Yahudi, dia seperti orang Yahudi. Ini pengakuan dia. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, dia menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pokoknya saya nempel ke sini menjadi ini gitu. Untuk supaya apa? Ajarannya itu diterima. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus ini selalu membangga-banggakan ya, atau menetapkan Taurat. Karena hukum dari Tuhan. Tapi coba Paulus ini tentang Taurat apa yang dia sampaikan? Pertama, di dalam Roma 3:21. Tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat katanya. Ada juga dalam Roma 3:28. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat ini perintah dari Tuhan. Yesus sendiri, satu iota pun tidak pernah mau menghilangkan itu. Bahkan di dalam Roma 4:15, Taurat membangkitkan murka katanya. Nah, ini kan luar biasa ini. Juga di dalam Ibrani 7 ayat 19, ya, hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Yang terakhir itu di dalam Galatia 3 ayat 11. Di hadapan Allah hukum Taurat tidak dibenarkan sama sekali. Nah, ini kan luar biasa ya, penyimpangan-penyimpangan kayak gini nih. Seakan-akan dia ingin menandingi ya. Berbeda banget lah dengan ajaran Yesus gitu. Kalau kita teliti tentang data-data yang ditulis oleh Paulus ini,
Gitu ya. Silakan, kakek. Ya silakan, Pak Robert. Kayak dulu Pak Leslie itu. Iya Pak Leslie mau ditanggapi Pak Leslie, silakan disanggah. Pak Leslie. Oh, kayaknya tidur Pak Leslie. Silakan Pak Robert disanggah. Siap. Pak Robert duluan. Ya, Ustadz Tata banyak sekali ayat yang sampai 10 lebih kalau mau kita Terlalu banyak ayat. Kalau kita mau fair, ayat per ayat itu kita bahas. Ini terlalu banyak, ini kan bisa lupa ayatnya itu. Ya, cukup ya kita bahas. Iya, jadi kita bahas. Oh, Paulus bilang dia berdusta. Ayo kita bahas. Oh, Paulus bilang begini, kita bahas. Itu kan punya konteks masing-masing, Pak Ustadz. Iya. Oh, kita antem semua bingung. Saya juga, waduh banyak sekali. Nah, jadi gini, kalau kita Tata nggak hafal nih Tata. Ya. Nah, kan kita lagi bahas Paulus itu bertobat. Itu lihat di Kisah Rasul 9. Itu aja dulu ayat itu. Di situ Pak Ustadz curiga itu cuma cahaya. Itu ada kelanjutannya Pak Ustadz. Ya. Jadi bukan cahaya aja. Setelah dia lihat cahaya itu dia sampai buta. Kemudian ada firman Tuhan ya. Ada murid nih. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Maksudnya firman Yesus ya. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan, firman Tuhan. Nah, kepada Ananias, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ah gitu kan. Jadi waktu Paulus bertemu dengan cahaya itu bukan cahaya, itu ada dijelaskan di ayat berikutnya bahwa itu Yesus yang bertemu sama dia. Lalu di ayat 12-nya, dan dalam suatu penglihatan ia melihat, ini Yesus lagi menjelaskan kepada Ananias tentang si Saulus. Nanti jawabnya, kita baca lagi ayat 12. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Nah, jadi itu Tuhan Yesus kasih penjelasan kepada Ananias. Lalu jawab Ananias nih, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang si Paulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, maksudnya terhadap murid-murid Yesus. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu, memanggil nama Yesus ya. Tapi firman Tuhan kepadanya. Jadi firman Yesus kepada si Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini Yesus bilang ke Ananias, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Ananias diperintahkan oleh Yesus untuk bertemu sama si Saulus nih, yang sebelumnya si Paulus yang sebelumnya namanya Saulus. Dia matanya lagi buta. Jadi nanti setelah Yesus perintah Ananias itu untuk memelekkan dia, ayat 17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi itu dia, Saulus ini yang sebelum dinamakan Paulus itu bertemu sama Yesus dalam bentuk cahaya, kemudian dia jadi buta, kemudian Yesus perintahkan kepada Ananias yang dibilang di situ adalah muridnya Yesus, murid Tuhan. Nah, perintah itu sehingga Saulus itu bertobat, matanya melihat lagi. Jadi apa yang dilihat oleh Saulus bukan dikatakan oleh Saulus saya melihat Yesus. Ini Ananias yang bilang karena perintah Yesus. Karena perintah Yesus itu kalau mau baca Kisah Para Rasul ya utuh dong, jangan ini ya. Kemudian jadi sudah jelas kan bahwa ini ayat, saya memberikan ayat di Kisah Para Rasul itu kan sampai 17. Lalu selanjutnya kan
Masih banyak itu. Lalu dia dan setelah ia makan pulih kekuatannya. Lalu ya kesimpulannya bahwa si Paulus ini dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar Israel. Nah, tadi saya meluruskan si Saulus ini atau Paulus itu dia bukan keturunan Yahudi, ya, tapi dia salah satu keturunan daripada Yakub, ya, saya lupa namanya, ya. Jadi gitu. Yang jelas dia orang Israel, lahir di Roma, dia memang lahirnya Roma, maka dia mempunyai kewarganegaraan Roma, begitu. Jadi kalau Pak Ustadz kasih berapa ayat itu kita bahas satu-satu itu ada konteks per konteks itu Pak Ustadz. Kan kita udah bahas 5 tahun yang lalu itu. Konteks per konteks itu kan. Jadi baru kita paham, oh gitu. Jadi jangan kita langsung menjas bahwa Paulus adalah seperti ini. Kalau kita nggak baca semuanya ya kita ya apa yang dijelaskan oleh 2 Petrus 3 ayat 23 itu kita akan tersesat. Jadi apa bro? Ya. Baik Pak Robert. Silakan ditambahkan oleh Pak Lesti. Ini semua dari kamar mandi sudah main. Oke. Lanjut. Silakan ditambahkan Pak Lesti. Kalau saya intinya bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Bukan kita yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Kisah tentang Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Jadi itu luar biasa bagaimana Tuhan pakai secara ajaib ya. Soal ayat-ayat tadi sudah disebutkan oleh kakakku Pak Robert, itu luar biasa. Jadi intinya bagi iman orang Kristen yang di luar yang menyangkal, yang menyerang apa kan kita selalu berdoa, pasrahkan ke hadapan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mengatur menurut apa yang Dia kehendaki. Bukan saya yang memilih atau Pak Robert yang memilih, tapi Tuhan Yesus yang memilih. Urusan masing-masing silakanlah didoakan, berdoa dalam pergumulan pribadi. Di manakah jalan kebenaran dan keselamatan yang Tuhan janjikan? Pemilik hidup janjikan untuk hidup kita ini. Terima kasih. Oke, baik Pak Leslie. Oke. Berarti sepakat ya dengan pendapat Pak Robert ya? Sepakat ya dengan pendapat Pak Robert. Ini aku setuju, luar biasa. Dia menjelaskan. Ya, silakan Ustaz Tata disanggah kembali. Oke. Jadi begini ya. Untuk mengetahui kebenaran atau bertobat dia seharusnya dikembalikan ke ajaran Yesus. Nah nyatanya kan enggak kan, justru tanpa menantang ajaran inti Yesus malah. Kalau dia bertobat maka beritakan Injil. Injil itu apa? Kan firman Tuhan yang diberikan kepada Yesus kan. Apa isinya? Di antaranya Yesus itu ngaku utusan. Bahkan untuk Israel saja utusan itu. Matius 15:24. Terus juga pemimpin untuk Israel. Matius 2 ayat 6. Terus berdoa untuk Israel. Yohanes 17:9. Dan pada akhirnya yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Ya, itu di dalam Matius 19:28. Nah, ini jelas utusan di sini. Juga sebagai nabi. Markus 6 ayat 4. Sebagai hambanya Allah. Kisah Para Rasul 3 ya, atau Matius 12:18 seharusnya. Ya. Bukan malah menjadikan Yesus Tuhan. Ya, justru bukan pengajaran Yesus kalau mentuhankan Yesus itu. Karena hidup yang kekal saja kata Yesus, mengimani Yesus sebagai utusan bukan sebagai Tuhan. Ya, Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17 ayat 3. Jadi kalau ingin hidup yang kekal itu mentuhankan satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Tapi nyatanya Paulus malah melibatkan Yesus ini sebagai Tuhan. Bahkan kata Paulus ya, Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Padahal kata Yesus Tuhan yang benar hanya Allah. Matius 11:25. Allah Bapa itu yang Tuhan. Jadi kakek Robert,
Kalau mau mengatakan Yesus itu tobat atau tidak, lihat ajarannya bertentangan nggak dengan ajaran Yesus. Nah, kalau dia tetap ajaran inti Yesus dipakai, ya berarti dia bertobat. Tapi nyatanya dia apa? Dia memberitakan Injil ya atau ajaran Yesus kepada semua orang, tapi berbeda dengan ajaran Yesus. Ya semuanya hampir 100% itu berbeda. Karena Yesus ini selalu mengatakan dirinya itu apa? Mentuhankan Allah. Utusan. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Nah, sehingga kalau kita mentuhankan dia, pakai data yang mana? Pasti larinya ke Paulus. Berarti nanti bertentangan ajaran Paulus dengan Yesus nanti. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus dan siapa Tuhan yang benar menurut Paulus? Nah, ya kayak gitu nanti akhirnya akan ya seperti tadi itu bertengkar nanti. Ya, karena apa? Karena sudah merubah ajaran yang sudah ditentukan oleh Tuhan melalui Yesus dan oleh Yesus sudah disampaikan. Coba dalam Yohanes 17:8 itu, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Final sudah itu. Masa masih butuh surat-surat Paulus lagi? Nah, malah tambah rusak ajaran firman Tuhan, lalu dibandingkan dengan ajaran yang bukan dari firman Tuhan. Ketika bertentangan nanti gimana? Mana yang harus dipercaya? Kalau Paulus mengatakan aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi mereka mentuhankan Yesus. Yesus ngaku menyampaikan firman Tuhan, yaitu Allah Bapa itu yang Tuhan. Nah, tinggal kita percaya ke siapa? Kalau percaya ke Paulus, Yesus Tuhan. Kalau percaya ke Yesus, Bapa, Allah Bapa yang Tuhan. Nah, mau percaya yang mana? Nah, gitu, tinggal apa? Tinggal dipilih aja nanti. Gitu, mau ikut ajaran Paulus atau Yesus? Gitu, kakek. Silakan. Boleh saya sedikit menambahkan Ustaz? Pak Robert dan Pak Leslie. Oke, terima kasih. Jadi dari rujukan data yang saya bawa tadi di awal di Matius 23 nomor 15. Nah, jadi setelah saya mendengar dari narasumber kedua, dua orang dari pada Kristen ini, mereka mengatakan ada persaksian antara Paulus dan Ananias bertemu dengan Yesus. Sementara sendiri Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Jadi surat-surat Paulus itu munculnya setelah Yesus tidak ada lagi di permukaan bumi. Ini jadi pertanyaan, siapakah yang bertemu dengan Ananias dan Paulus tersebut? Apakah Mesias yang asli yang berfirman, yang mengatakan di Matius 24 nomor 23 ini, atau ada Yesus lain? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengatakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan.